semua. Shalom, thank you. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Aba Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Bahwa Engkau ada di dalam setiap musim hidup kami. Dan pegang terus tangan kami Tuhan. Itu sebabnya kami mau belajar firman-Mu siang waktu Sydney dan malam di tempat yang lain Tuhan. Engkau ada 24 jam bagi kami Tuhan. Berbicaralah bagi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang Engkau sudah pilih pagi hari ini. Kami rindu dan haus, lapar akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom semua, salam kenal yang baru ketemu saya. Saya percaya saya tidak asing lagi di Zoom ya. Mungkin saya nggak taruh di YouTube, tapi orang selalu naruh ya. Bapak siapa tuh, Pak? Itu yang selalu itu. Saya nggak, ya Pak Andre ya, yang selalu sebarkan video-videonya. Thank you Pak Andre, puji Tuhan ya, biar jadi berkat ya. Nama Tuhan dimuliakan bukan Amin. saya justru karena Tuhan sampai saya bisa seperti ini. Ya, keren. Ibu Oli tahu sendiri tuh Manado. Waktu Tuhan melimpahkan satu paket ada di situ ya, tukang ini, tidak usah disebut, keenakan tuh iblis, ya kan? Yang penting kita dimenangkan sama Tuhan. Ya itu. Saya percaya kita semua punya masa lalu, ya. Tapi Tuhan nggak pernah lihat merek kita masa lalu, betul nggak? Karena Dia mau ambil kita untuk Dia pakai menjadi alat kemuliaan bagi Dia. Puji Tuhan, haleluya. Saya sungguh senang pagi hari ini karena berbagai negara kita dipertemukan. Tapi kita kan orang Indonesia, jadi kita tidak perlu berbahasa Inggris. Amin Bu Christian ya. Tadi dia sudah pakai bahasa Latinnya, tapi kita tahu itu, oh pasti itu, peganglah tanganku. Aduh, itu memang kalau lagu Batak itu biar tidak mengerti, tapi sangat menyayat hati ya. Luar biasa, luar biasa. Sesuai tema yang ada adalah jangan ragukan firman Tuhan. Kalau kita lihat pujian yang dibawakan oleh hambanya, Ibu Christine ya, Ibu Pastor Christine ya, musim akan selalu berganti, yaitu kehidupan kita. Kadang kita Tuhan bawa ke titik nol, iya kan? Pasti semua pernah merasakan. Nah, kalau tadi dia bilang pertolonganku datang darimu. Apa pertolongan Tuhan? Firman. Amin ya. Tuhan nggak datang tiba-tiba depan kita, tapi firman. Nah, kita yang sudah melayani ini, kita sangat membutuhkan firman iman. Bukan firman biasa saja. Kenapa saya bilang firman iman? Bukan mulut saya, ada ayatnya. Kalau Pak Andre dia udah tahu itu lagi, nggak apa-apa Pak Andre ya, supaya terpahat. Ya. Firman itu nggak ada, firman iman nggak ada di seluruh, mesti buka. Kita mau lihat ya, mencatat, saya nggak mau buka. Roma 10 ayat 8, Roma 10 ayat 8. Jangan bilang oh so hafal, orang Manado nggak tahu orang lain. Orang Manado bilang so di luar kepala. Ya terang aja nggak bisa lakukan, ada di luar kepala. Iya toh Ibu Oli. Itu sebabnya ya, catat kalau bisa ya. Roma 10 ayat 8 bilang apa? Firman itu dekat kepadamu. Dekat. Bukan karena Alkitab itu dekat ke kita. Bukan saudara ya. Alkitab mencatat Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu. Dan di dalam hatimu. Aduh, ini Bapak orang biasa. 1 tahun gak ketemu. Shalom Pak. Ternyata ini pakar-pakar semua yang hadir. Aduh. Roh Kudus kasih saya percaya diri untuk saya bisa berbicara karena bukan saya. Amin ya. Ini Pak Andre paling bisa nih, semua dia ajak. Atau siapa nih yang undang-undang semua kita nih. Oh haleluya. Jadi firman itu dekat kepadamu ya. Bukan ada di bawa-bawa buku Alkitab. Alkitab mencatat Roma 10 ayat 8. Bahwa firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Wah luar biasa saudara ya. Kapan dia ada di hati? Ya, ada di satu Zoom mereka perdebatkan harus hafal. Saya bilang hafal nggak lakukan juga percuma, iya kan? Yang penting bagian kita membaca.
Membaca itu saya ibaratkan kita sedang masukin uang di bank. Betul? Saat kita membaca, ya. Kita masukkan uang di bank, nah pinnya untuk kita ambil. Bisa nggak uang kita banyak terus kita lupa pin? Nggak bisa. Nah pin kita adalah iman. Iman. Kita punya iman, ya. Karena di dalam Efesus 1 ayat 3, mudah-mudahan nggak salah ya. Coba kita ke situ, jangan salah, nanti setan ketawain. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Duh, yang saya catat nggak dikeluarin, saudara ya. Tapi kita mau fresh from the oven. Brudel panas-panas, makan panas-panas, sedap. Amin. Efesus 1 ayat 3. Di atas ayat 3, kekayaan orang-orang yang terpilih. Kita ini orang yang dipilih Tuhan, amin. Kita adalah orang yang terpilih. Mau apa masa lalu kita, Tuhan gak peduli. Mau preman kelas berat kek, kelas teri kek, ya kan? Seperti saya, udah dunia gelap, gelap sekali. Tapi Tuhan tangkap saudara, sampai menjadi terang. Sampai waktu pelayanan itu preman satu, itu si almarhum sekarang si yang orang Ambon tuh, Milton Matuan Kota. Pada saat kita mau layani, dia bilang, silau, ses, dia bilang, ses, orang Ambon, silau, jadi kita dari gelap, Tuhan tangkap, kita masuk ke dalam terangnya yang ajaib loh, bukan terang biasa saja. Nah, masuk ke dalam terangnya yang ajaib, yang tadinya gelap. Akhirnya begitu kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, itu preman waktu itu belum bertobat, dia bilang silau. Dan ternyata memang firman itu memang terang yang ajaib. Kita ini udah masuk dalam terang Kristus, saudara. Nggak peduli merek kita apa yang lalu. Itu sebabnya Alkitab katakan jangan ingat-ingat masa lalu. Engkau akan merasa jijik walaupun top. Top dunia belum tentu top untuk Tuhan. Tuhan buat kita nol, makanya dibilang hamba. Hati hamba. Hamba itu mau ditegur, ya. Kita lihat ya di dalam sesuai tema Kisah Rasul 17 ayat 11. Saya nggak baca semua, saya cuma mau ambil. Terima firman dengan segala kerelaan. Kenapa saya nggak baca semua? Habis waktu, saudara. Karena saya selalu suka sisain waktu untuk kita sharing. Karena kita ini sudah mabok firman, betul nggak? Yang paling penting kita sharing. Menguatkan, meneguhkan. Karena kita semua ini udah penuh firman. Cuma tanda tanya, tanda seru. Apakah sudah ada di mulut dan di hati? Itu masalahnya. Iya. Kalau kita, saudara, saya mau katakan, saudara layani orang di rumah sakit dan saudara buka pakai Alkitab begini, terus saudara baca oleh biru-biru Yesus sembuh, nggak jadi sesuatu. Nggak jadi sesuatu. Tapi kalau itu keluar dari benih ilahi yang sudah tertanam, termeterai, dan sudah melalui kehidupan kita, jangan ambil ekornya, ambil dari atasnya. 1 Petrus 2 ayat 24. Jika engkau mati, bilang sama tuh pasien yang sudah koma, jika engkau mati bagi dosa, hidup untuk kebenaran, maka oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Mau hidup, mau mati, bukan urusan kita. Yang penting dia bertobat dan diam. Sehingga tadinya dia mau masuk neraka, kalau mau mati bentar lagi, nggak jadi. Karena dia langsung bilang, oh Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Aku tidak mau berbuat dosa lagi Tuhan. Kita nggak dengar. Tapi dia ngomong dengan roh yang keluar dari batin kita ini. Rema. Sehingga tadinya dia antri ke neraka. Nggak jadi. Ya, itu sebabnya orang-orang, aduh. Kalau bilang zaman koran. Telah kembali ke rumah Bapa di surga. Sampai di koran. Belum tentu. Itu sebabnya kita hamba-hamba Tuhan yang penuh roh. Layani orang yang lagi hidup. Udah mati mah udah bukan urusan kita. Ya, Alkitab katakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Ayat itu bilang nggak jadi mati. Tapi maksudnya betapa kuasa firman itu luar biasa. Jadi firman bukan untuk diperdebatkan. Bukan orang Manado bilang baku lawang pandai. Bukan. Kalau bisa kita balapan. Siapa yang bisa lakukan sebanyak mungkin firman itu. Dengan pertolongan Roh Kudus.
tanpa Roh Kudus nggak ada satu, biar dia udah MDiv, MTH, Megamol, nggak bisa tanpa Roh Kudus. Kita bisa karena Roh Kudus. Kita baru rencana mau buat yang salah, Roh Kudus udah lecet. Belum buat dia udah ngomong, lebih parah dari lampu merah hijau kuning, saudara. Merah kuning hijau. Dia kasih ingat, awas. Maka jangan pernah anggap enteng urapan Roh Kudus. Jangan anggap enteng Roh Kudus. Ada orang perdebatkan, apa itu urapan? Itu kan lalu, ya udah, selamat jalan ke neraka. Mana bisa orang hidup turut firman tanpa Roh Kudus? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Kristen daging. Walaupun dia nyanyi, ku sembah kudus. Iblis juga nyanyi. Nyanyi doang. Pagi hari ini kita orang-orang pakar-pakar firman. Sama-sama diingatkan kembali. Bahwa jangan sekali-kali kita berargumen tentang firman. Karena firman itu semua tahu, 2 Timotius 3:16. Untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan mendidik orang dalam kebenaran. Jangan udah punya titel panjang, tapi karakter bobrok, saudara. Makanya melayani nggak ada satupun yang bertobat. Tapi kalau kita ada pertobatan, ada firman yang kita lakukan, maka mulut kita ini api. Saya sering melayani, saudara. Belum ngomong dia udah nangis. Ngalamin nggak? Pasti ngalamin. Orang yang hidup dalam Roh. Orang yang pelayanan dipimpin Roh Kudus. Ya nggak, Bu Christine? Ini dahsyat loh. Saya udah pelayanan bareng sama beliau ini. Belum. Orang yang penuh Roh Kudus, orang yang taat kepada firman. Walaupun jatuh bangun, tapi nggak tergeletak, kita balik, bangun lagi. Belum bicara, orang sudah keluar air mata. Dia nggak sanggup tatap kita. Nah itu, ada wibawa Allah. Bukan kepintaran mulut. Mulut kita nggak laku, tapi kalau firman berkuasa atas pelayanan kita. Saya sering, saudara, maaf kata, sering melayani gembala, pendeta. Kalau ke Amerika, Eropa, yang didoakan gembala-gembalanya, saudara. Bu Christine tahu. Nah kalau gembalanya begitu, bagaimana jemaatnya? Itu sebabnya saya sering dapat WA, dapat messenger. Bu, kapan mau bakar lagi? Ini sate kali minta dibakar katanya. Karena orang yang diurapi mulutnya adalah api. Ada ayatnya. Orang yang diurapi keluar itu api. Kalau preman bisa bertobat, bagaimana kita, saudara? Bagaimana orang-orang yang dari lahir sudah Kristen, tapi cuma KTP aja. Yang Kristen tapi tidak tahu firman, boro-boro melakukan. Gereja aja kapal selam katanya, Natal iya, Paskah iya, gereja lagi nanti. Tapi saya mau katakan, orang mabok aja, saudara. Ini kan baru lewat nih Natal tahun baru. Semua mau kata di Ambon, di Medan, di Manado, apalagi. Coba saudara tanya orang yang semua tak isi di got. Kalau mati mau kemana? Sadar loh dia. Mabok berat bisa sadar kalau dibilang kalau mati kemana. Dia sadar. Bagaimana kita nggak sadar, saudara? Yang paling penting di sini sadar. Itu sebabnya Kisah Rasul 3 ayat 19. Sadarlah dan bertobatlah. Jadi bukan cuma tobat. Kalau tobat besok kumat itu tomat. Tomat itu hari ini tobat, besok kumat. Firman Tuhan katakan, Kisah 3 ayat 19, sadarlah. Sadar dulu. Dan bertobatlah. Itu firman luar biasa. Karena kalau jatuh bangun itu dangdut. Jatuh bangun aku, itu dangdut. Kita sebagai hamba Tuhan yang luar biasa, jangan jatuh bangun. Alkitab katakan naik dan tidak turun. Waktu saya belum bertobat, saya percaya bahwa dunia itu berputar, kata orang Manado. Kadang di atas, kadang di bawah. Saudara dapat nggak ayatnya di mana? Nggak ada. Nggak ada di Alkitab ternyata. Dunia berputar tuh nggak ada. Yang ada, Tuhan bilang kita harus naik. Tidak turun. Menjadi kepala bukan ekor. Amin. Yes. Jangan kita stuck di situ.
Maka firman Tuhan katakan yang terdahulu terjadi terkemudian. Justru yang terkemudian menjadi terdahulu. Saya banyak melihat bahkan yang baptis saya gugur. Jadi nggak nggak jaminan, saudara ya. Yang paling makanya firman bilang Tuhan nggak lihat dulu yang sudah bangkitan 1000 orang mati kali. Tuhan lihat akhir. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kenapa segala macam bangsa di mana negara mana kita ada pagi hari ini ada rencana Tuhan. Saya mau katakan, saya pernah saksikan di salah satu Zoom. Awal kita bertobat, ikut-ikut menara doa di Kuningan tuh yang kayak kapsul itu. Bendera semua negara ada. Yang top kan Amerika. Ya kan? Ya, keduluan teman saya yang tangkap. Yang mirip aja deh. Saya belum sama yang suami sekarang, saudara. Masih belum jelas hidupnya. Baru bertobat. Mau cari yang mirip aja deh. Ternyata mirip aja itu saya nggak tahu itu bendera apa. Nggak taunya Australia, saudara. Jangan nggak percaya. Tuhan sudah tetapkan kita berada di negara mana. Jangan bilang, saya mau seperti Ibu Christine, saya mau seperti Ibu Sylvie. Jangan. Dimanapun Tuhan tetap. Saya salut kepada ini. Orang biasa ini, padahal dia orang yang luar biasa. Nggak gampang loh mau taklukan itu roh di Bali. Belah. Kalau nggak kuat rohnya, kita tepar. Saya salut. Apalagi kita orang Manado. Masuk Manado, itu opo-opo tingkat dewa. Kalau kita nggak penuh Roh Kudus, kita yang kena. Gampang. Di satu kampung yang Arab itu kan cuma tiup begini rubuh katanya. Ih, kalau dukun tiup, kalau kita enggak. Bukan cuma lari setannya, angus. Amin ya. Jadi firman itu mari. Firman itu kita harus baca, masuk ke dalam benih ilahi, dan itu menjadi rema. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Ini dia aja taruh orang biasa, padahal dia orang yang luar biasa, saudara tahu. Wah, luar biasa. Karena ada roh yang luar biasa di dalam kita. Jangan asal ngomong, hati-hati. Bilangan 14:28 bilang apa? Yang kau katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Jadi kalau kita bilang, zaman makanan banyak, ya darah tinggi, asam urat, kolesterol. Bukan setan lagi yang bikin sesuai bilangan 14 ayat 28. Tuhan, apa yang kau katakan di dalam di depan, apa yang kau katakan di hadapanku itu yang aku lakukan. Catat, bilangan 14 ayat 28. Hati-hati orang yang diurapi mulutnya. Jangan ngomong sia-sia. Belum makan baru piring kosong udah bilang ya asam urat, kolesterol, darah tinggi. Jadi yang ciptakan siapa? Kita, dan Tuhan lakukan. Mari kita ucap berkat. Itu sebabnya segala macam kita boleh makan. Harus ada penguasaan diri. Jangan orang Manado, saya nggak ngomong orang lain. Orang Manado punya berenebon satu panci, 1 minggu itu terus kasih panas. Biar kuahnya makin hari makin terang, itu terus pakai panas. Ada pangi biar tinggal dia petawa dengan minyak, masih enak dimakan. Hampir 1 bulan hantam terus. Kalau di Medan itu sangsang. Stop makan darah. Kok jadi ke darah ya? Stop ya. Saya percaya ini orang-orang percaya sudah tahu firman. Jangan bilang kan sudah dikuduskan dengan doa. Terserah. Karena saya pernah kena proses tentang makan darah. Mama saya waktu belum meninggal pernah kirim pangi dan saya makan. Udah tahu nggak boleh. 3 hari keluar sudah. Sudah tahu dilarang kita paksa. Hati-hati. Firman itu untuk kita taati, bukan untuk dilawan. Jangan kata orang dunia, undang-undang itu harus dilanggar. Padahal ada KUHP, kalau uang habis perkara. Nah urusan sorga nggak bisa. Kita mau rayu apa sama Tuhan? Nggak bisa. Yang kita dia mengerti, dia peduli. Pemalawang bandel, dia mengerti, dia peduli. Allah mengerti, betul.
Tapi kalau sampai nggak jadi-jadi, apa yang kita minta dan doakan nggak jadi, koreksi diri. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Yohanes 14 ayat 15. Kalau engkau mengasihi aku, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Tapi nyanyi, aku mengasihi engkau. Ya sampai nangis-nangis. Air mata sampai loncat. Tapi nggak melakukan firman. Bagian kita jangan cuma jago khotbah, lakukan firman. Amin. Lakukan dengan pertolongan Roh Kudus. Dialah yang memampukan kita untuk melakukan firman. Amin. Ini orang-orang Amin. yang luar biasa loh. Saya bersyukur pagi. Saya pikir cuma seperti salah satu Zoom yang cuma 5 orang. Nggak tahunya sedunia ini nih. Dahsyat. Dahsyat. Ini tadi kita di sini hujan angin. Hujan angin itu tanda keberkatan. Ada sesuatu yang Tuhan sampaikan. Dan kita Amin. makan. Badai berkat. Terima itu dengan iman. Nah, saya bicara tadi, nggak terus ya. Efesus 1, pantesan saya tangannya masih di Alkitab. Tinggal berapa saat lagi kita akan tutup. Sisanya mau sharing. Tentang PIN. Ya. Efesus 1 ayat 3, di atas ayat 3, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus, dalam urapan. Kristus kan yang diurapi, kalau kamus Indonesia itu yang diurapi, ya. Yang dalam Kristus telah, sudah dong, bukan mudah-mudahan insya Allah, bukan. Ya, di sini dibilang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Artinya ayat ini bicara sorga itu udah kosong. Dia udah berikan kepada kita tentang bagaimana caranya kita ambil. PIN. PIN kita adalah iman. Iman sangat dibutuhkan walaupun gak masuk akal. Alkitab di lain ayat dikatakan jangan melihat tapi percaya. Jangan sampai kita yang sudah melayani luar biasa nggak punya iman, saudara. Iman itu harus naik. Jangan punya iman kerupuk, iman bubur yang kalau katanya di penjara Nusa Kambangan dulu Pak Milton katakan tuh bubur yang dibagi katanya ya dilempar ke dinding nggak balik, saudara. Kita mesti iman gila-gilaan, miliki iman gila-gilaan, percaya. Aku percaya yang benar. Percaya akan janjinya. Untuk percaya akan janjinya. Janjinya digenapi. Butuh iman kita, bukan iman orang lain. Saya percaya pagi hari ini pelayanan kita semakin diberkati. Karena ada, saya pun makan, saudara ya. Karena yang saya catat nggak dikeluarin, saudara. Yang kita bicara ini langsung dari sorga. Ini roti anget enak banget, saudara. Nggak pakai mentega, nggak pakai apa, langsung cocol di kopi, sedap. Sedikit, tapi kita diberkati. Merubah pelayanan kita. Amin. Memulihkan rumah tangga kita. Memulihkan pelayanan kita. Ada sesuatu yang baru. Mumpung masih belum Februari. Masih kesempatan untuk membaharui walaupun Kolose 3 ayat 10. Terus menerus, artinya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Kita melewati. Yes. Tapi lakukan Kolose 3 ayat 10. Di atas ayat 5 manusia baru. Terus menerus dibaharui. Saya percaya kita semua pagi hari ini dibaharui imannya. Jangan sekali-kali ciptakan kolesterol. Jadi saudara, sesuai bilangan 14 ayat 28. Bukan setan lagi yang buat, Tuhan. Di situ dibilang aku. Huruf besar. Apa yang kau katakan di hadapanku, huruf besar. Itu yang aku lakukan. Bicara yang baik, bicara yang benar, maka itu jadi. Kenapa kita nggak dapat-dapat? Kenapa gagal terus? Mulut kita yang membuat kita gagal. Amin. Walaupun saudara dalam sakit, mungkin ada keluarga cuci darah, taruhkan imannya.
bahwa kesembuhan hanya datang daripada Tuhan, bukan obat. Tuhan hanya membutuhkan iman kita. Iman apa? Iman firman. Balik lagi ke Roma 10 ayat 8. Harus ada dekat di mulut dan di hati. Ya, jadi jangan cuma hafal nggak lakukan. Kita butuh Roh Kudus ya. Saya tutup 1 Petrus 1 ayat 2, kita dipilih, dikuduskan oleh Roh untuk kepada firman dan menerima percikan darahnya. Kita semua ini ada percikan darah. Jangan takut dukun, pelet, santet, mantra-mantra, guna-guna, opok-opok berbentuk apapun. Nggak ada yang touch kita, nggak ada. Karena ada darah Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba sudah sampaikan isi hatimu Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang luar biasa ini Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang Engkau buat bagi kami. Ada sesuatu yang baru yang Engkau buat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba kembalikan segala pujian, hormat, syukur, keagungan. Hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Ibu Pendeta Sylvie Karyan. Pak, tepuk tangannya nggak usah saya, Bu Sylvie. Tuhan Puji dong, buat Tuhan. Tuhan Ya. percaya juga lagi Bu. Ya. Ya, luar biasa. Ya, memang kita diperingati oleh ya firman Tuhan yang Tuhan berikan di hati dan pikiran mulut Bu Sylvie. Jangan ragukan firman-Nya. Itulah iman dan penekanan di iman, yaitu ya kalau kita nggak punya pin, yaitu yang pin itu adalah iman, ya gimana? Nah, iman itu adalah pendengaran akan firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang lain. Jadi di dalam Roma 10 kita di ayat 8 kita ditegur, hati-hati ya, firman itu ternyata dekat sekali. Bukan dekat, malahan di mulut kita gitu. Di mulut kita. Hati ke mulut kita, hati-hati jadinya. Tetapi sekarang dengan high tech Bu Sylvie, ke jari Bu. Sekarang ke jari. Mulut sama dengan jari. Jadi ekstra hati-hati juga dengan jari. Pam, 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 pam. Jadi nggak boleh sembarangan gitu kalau kita tidak mengalami. Jangan jadi ini, juru ketik. Juru ketik. Kata mereka. Oh, no, no, no. Bapak bilang apa? Oh, berarti dari Bapak tetapi pakai nama orang, kata mereka. Itu tidak baik. Jadi firman yang teknologi yang sekarang adalah jari. Jadi kesebar ke seluruh dunia. Ini yang bahaya. Puji Tuhan. Baik, terima kasih. Kami sungguh diberkati setiap kita juga. Oleh karena itu silakan siapa yang mau bertanya, mau sharing, Bu, bagaimana firman-Nya menurut kita gitu. Puji Tuhan, silakan siapa. Raise your hand please supaya bisa agak rapi. Silakan. Silakan. Saya nih Pak Alpha Omega, Pak Jonathan, tadi saya bilang ke teman-teman, aduh saya kangen nih Pak Pak Alpha Omega Jonathan, karena saya tidak tahu wajahnya seperti apa Bapak. Apakah handphonenya sudah oke Bapak? Kemarin agak sedikit bermasalah begitu. Kalau sudah oke bisa buka ininya, kameranya supaya kita bisa kenal Bapak. Shalom, selamat pagi Bu Evelyn, Pak Liman Handoko, Ibu Cindy dari Sydney, Pak Yoram Rinaldo, Pak Roy Andi Pardede. Pak Roy Andi Pardede, bagaimana kondisi dengan Ibu? Ibu Lasmaida Napitupulu, puji Tuhan. Ada Pak Alexander Hutajulu, puji Tuhan. Silakan, ada ya. Silakan siapa yang mau. Ada Ibu Astrid juga, shalom. Selamat pagi, Pak Darwan. Puji Tuhan, selamat pagi. Bapak Sarofati Halawa, Ibu Ariance, Pak Sony dari Kalbar, puji Tuhan. Silakan. Pak PKL, sahabatku, silakan. Pak Eben Hilser. Tante Oli udah angkat tangan, Madam Christine. Oke. Bu Christine silakan. Maaf.
Ya, Iya, silakan Bu Christine. shalom. Shalom. Sangat Shalom. terberkati ya, berita kabar baik dari Australia, dari Sydney. Amin. Haleluya. Haleluya. Semakin diurapi, Ibu Pendeta, Amin. bukan cuman Puji Tuhan. pintar masak, tapi firman yang disampaikan juga seenak yang saya lihat. Baru dari FB saya lihat. Saudara. Iya, kami sama-sama melayani pelayanan penjara ya sama Ibu Pastor Sylvie. Iya. Ini apa yang beliau sampaikan tadi, bahwa jangan ragukan firman Tuhan. Iya. Ini mungkin peringatan buat kita di akhir-akhir ini. Nah, pertanyaan saya, Ibu, saya kan selalu melayani ke pedalaman-pedalaman, ke Ya. desa-desa. Saya nggak tahu Ya. pengalaman Bapak yang tadi dari mana tadi, dari pedalaman di Nias ya. Itu saya biasa mengalami begini, Bu. Hamba-hamba Tuhan, ya tadi juga Ibu sudah mengatakan bahwa di Eropa rata-rata itu yang didoakan terutama gembala-gembalanya. Nah, Ya. sama halnya yang di desa-desa, juga yang didoakan gembala-gembalanya, Ibu. Kenapa? Karena mereka mengatakan begini, kami sudah bertahun-tahun berdoa, tapi kok Tuhan tidak melakukan janjinya. Jadi dalam tanda kurung, mereka meragukan dong janji Tuhan. Dalam hal ini meragukan firman Tuhan. Nah, menurut Ibu, kasus seperti itu banyak terjadi loh, terutama akhir zaman ini di mana ekonomi semakin terpuruk, terus ada virus di sana sini, after pandemi COVID juga semakin parah ya. Nah, apakah masih aktual, Bu, bahwa kita jangan meragukan firman Tuhan? Kalau masih aktual, bolehkah Ibu memberikan bukti-buktinya supaya mereka-mereka ini yang kita layani tetap dikuatkan bahwa jangan ragukan firman Tuhan. Terima kasih Ibu. God bless. Ibu Oke. Hetty, Saya berbuat silakan. Itu sebabnya kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus punya stok firman itu sendiri. Kalau jawabannya simpel, Ibu cantik. Alkitab kan katakan di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tuhan bukan nggak mau jawab, tapi yang menghalangi untuk tidak dijawab yaitu tadi. Yesaya 59 1 dan 2. Karena ada dosa, ketidakpercayaan, ya kan, melihat dunia, imannya nggak ada. Itu Yesaya 59 atau 1 dan 2 itu yang tangan Tuhan bukan kurang panjang atau dia telinga nggak tuli. Itu mencakup bahwa kita jangan melihat dunia, tapi percaya akan firman. Itu sebabnya luar biasa pertanyaan pagi hari ini mencakup apa yang difirmankan tadi. Kita butuh iman. Mereka kurang iman, mungkin juga nggak ada. Apalagi pedalaman, iya kan? Baca juga mungkin enggak. Dan mereka melihat dunia. Simple kok. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Tentang virus, ya sekarang katanya ada varian baru. Nggak usah takut. Kita ini sisa-sisa COVID-19 loh. Kita ini di cover loh. Mau virus berbentuk apapun, kalau kita ada di dalam perlindungannya, Mazmur 91 ayat 14, kita cuma boleh ngomong yang 1000 kiri 10.000 di kanan. Kuncinya di ayat 14. Yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melindungi. Mereka boro-boro melekat, tahu firman aja kagak, baca aja kagak, mungkin namanya pedalaman, Bu. Betul? Nah, kita sebagai hamba Tuhan, kita mesti punya stok yang benar-benar bisa menembak mereka. Kita mesti jawab dengan firman, mereka pasti takluk. Itu aja saya rasa, Bu Christine. Amin. Amin. Bahwa Amin. mereka ke Amin. pertobatan. Karena tanpa pertobatan nggak mungkin muncul iman. Ya, itu seruan Mungkin. pertobatan itu betul, Ibu. Saya Harus, sangat itu setuju. dasar dari segala-gala. Iya. Dan Maaf kita perlu bersyukur ya, Bu ya. Ini saya nggak nembak bapak-bapak ibu ya. Tapi sekarang banyak contoh. Orang yang punya titel panjang. Kadang kandas.
Betul nggak? Apalagi mereka yang di pedalaman. Itu kenapa kita di dalam Zoom A, Zoom B, C, sampai kita bangkitkan. Kitanya ini harus percaya, punya iman. Yakinkan bahwa firman itu ya dan amin. Jangan melihat tapi percaya. Semua ada di DP ayat. Betul nggak? Jadi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus punya stok firman Tuhan untuk menjawab mereka. Dan automatically mereka harus baca firman. Karena jawabannya ada di firman. Amin, Bu Cantik. Amin. Amin, amin. Amin. Boleh saya tambah sedikit lagi, Bu? Boleh. Karena Boleh, silakan. jadi Boleh. ada juga yang begini, iman seperti apa supaya saya tidak meragukan firman Tuhan? Apakah iman karena setingkat iman murid-murid Yesus saja, mereka nggak percaya kalau nggak melihat. Ya, betapa lamanya mereka bersama Yesus, berjalan dengan Yesus, Yesus membuat mujizat yang luar biasa, tapi mereka tetap tidak percaya, bahkan membiarkan Yesus sendiri memikul salibnya. Nah, iman seperti apa, Bu, yang harus dimiliki? Iman tingkat dewa kan kita tidak percaya dewa. Harus. Walaupun firman Tuhan katakan punya iman biji sesawi saja. Ya, firman Tuhan bilang begitu. Tapi ingat peristiwa Petrus yang dia mau coba-coba tolong Tuhan. Yang akhirnya di ayat berikutnya Tuhan bilang, "Enyah kau iblis." Engkau, tadinya Tuhan puji, tapi akhirnya Tuhan bilang, "Enyah kau iblis." Iblis suka datang kepada kita, saudara, yang tidak dipenuhi dengan urapan Roh Kudus. Pentingnya urapan Roh Kudus. Murid-murid, begitu mereka dipenuhi Roh Kudus, di dalam Yohanes, terimalah Roh Kudus. Kalau tanpa mereka menerima urapan Roh Kudus, semburan Roh Kudus, mereka tetap tidak percaya. Mereka tidak bisa mengampuni dan mereka tidak bisa melayani. Karena di dalam Yohanes bilang, terima Roh Kudus dan melayani. Pergi, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Tanpa kehadiran Roh Kudus kita nggak bisa Tuhan utus, nggak bakal dapat jiwa. Yang ada kita ketarik sama dunia. Jadi kita memang mesti punya iman gila-gilaan. Murid itu nggak semua mereka benar toh. Kalau kita lihat karakter murid, kita bisa kecewa juga seperti apa yang di Alkitab. Tapi kenapa si wanita lelehan darah itu semua angkat topi? Dia cuma bilang, asal ku jama jubahmu. Itu iman apa coba? Imannya itu lebih dari gila. Pas dia pegang jubah Yesus, saat itu seketika itu juga darahnya stop. Yesus tanya, siapa yang menjamah aku? Itu enggak, tapi Yesus cuma bilang, ada tenaga yang keluar. Jadi saat si perempuan itu menjamah jubah Yesus, Yesus panas, ada tenaga yang keluar. Itu berbicara kuasa. Kenapa orang-orang, ya KKR, orang-orang yang penuh kuasa? Kenapa harus makan daging? Kenapa kita harus makan yang itu? Karena kita lemas habis pelayanan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Tenaga kita dikuras. Kalau Yesus aja tenaganya keluar, apalagi kita manusia biasa. Hamba Tuhan yang terkenal, begitu dia tidak di-cover kembali, selingkuh nggak? Saat sudah kosong, itu setan bisa masuk. Dia lupa sekali dia giniin ribuan orang bertobat. Tapi karena dia kosong, selingkuh jalan. Banyak hamba Tuhan. Itu sebabnya saat kita sudah melayani, mari kita minta urapan baru. Bagi kita penting nih orang-orang urapan nih. Kembalikan roh itu kan kita impartasikan ke orang. Kita kosong. Minta lagi urapan baru. Ini kunci yang saya dapatkan dalam pelayanan. Lemes saudara habis melayani orang. Kalau saudara paksa jalan bisa oleng kayak orang kurang darah. Awal bertobat saya ngadep kaca, ini kok kayak oleng nih. Tenaga dikuras. Ini nggak diajar di teologi ya tuh saudara. Pelayanan pengalaman. Pengalaman pelayanan terbalik. Pengalaman pelayanan.
Orang berteori saja belum tentu bisa. Berdasarkan praktek nggak bisa. Itu sebabnya waktu saya pelayanan, sudah pelayanan begitu, mau jadi sesuatu waktu di Jakarta, disuruhlah ikut extension. Nggak sombong, hasilnya bagus. Orang saya sudah praktek, baru jawab pertanyaan bagaimana. Tapi harus untuk menjadi pejabat di dalam GBI, nggak tahu di GPDI. Harus ada P-nya. Mau kata dia pendeta pembantu, kayak orang saya khotbah di Sekum, saya nggak mau ngomong Sekum periode mana. Saya khotbah, dia bilang, saya itu Bu, istri Sekum, saudara. Jadi cuma asal ada P, tapi dia nggak tahu apa-apa. Dia berdiri, dia bilang, saya itu Bu. Saudara apa? Nggak pernah baca firman. Mau suruh doa, dia suruh orang lain. Saya nggak mau sebut namanya, pendeta toh. Ini pelajaran bagi kita, hamba-hamba. Saya nggak bilang saya hebat, saya masih banyak belajar, saudara. Cuma saya menangnya, saya banyak pengalaman dalam pelayanan. Pengalaman. Udah dibilangin di satu KKR, karena saya satu-satunya orang Manado. Itu orang kesurupan. Dia bilang, karena gembala cuma tahu, karena dia orang Toraja, dia cuma tahu opo-opo. Saya sebut opo 1 sampai 9. Dari Siokurur sampai Tololiu. Marah tuh yang orang kesurupan. Orang khotbah hebat belum tentu dia terjun dalam pelayanan. Tapi kalau terjun, saya punya pengalaman. Pengalaman orang serak dari jam 3 sore sampai jam 12, setannya nggak keluar-keluar. Bukan ada saya. Saya melayani di mana, mereka di mana. Mereka bergandengan tangan, udah basah keringat, basah. Yang dilayani udah kayak udah mandi. Mungkin 5 liter bimoli. Setannya nggak keluar. Saya ditelepon. Bu Silvi di mana? Saya baru pulang pelayanan. Sini dong, itu setan dari jam 3 nggak keluar-keluar. Ini Kelapa Gading. Saya datang, udah teriakin aku. Wih, saya merinding, saudara, dari sini sampai sini. Saya langsung dengan kuat kuasa roh dari jauh, saya sudah katakan, satu kali doang. Dia terkapar langsung. Itu penyanyi yang punya dukun se-Indonesia. Ini contoh kita jangan main-main dengan kuasa Tuhan. Alkitab katakan, pelihara harta yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa harta? Amen. Roh Kudus adalah jaminan segala sesuatu. Amen. Itu modal saya. Itu modal saya. Hanya Roh Kudus. Jaga, pelihara. Nggak jual di mall. Bu, saya udah di Perancis, tahu kan itu mallnya tuh yang pacarnya Lady Day. Saya udah ke situ. Nggak jual di situ. Nggak jual di situ. Amin ya. Nggak usah terlalu panjang, kita mau sharing. Jaga, pelihara kuasa yang diberikan kepada kita. Jangan kepintaran punya titel, tapi kuasa setan tidak takut. Karena setan lebih banyak titelnya. Jalan tol. Jakarta Cirebon kurang kali panjangnya, Bu Christine. Dia kan dilempar karena dia sombong. Nah, kita nggak boleh bangga. Kita nggak boleh bangga dengan ijazah kita, tapi ketaatan kita itu yang mengalahkan si setan. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, dibutuhkan ketaatan dan kesetiaan kita untuk mengikut melayani Tuhan. Nggak bisa enggak. Harus didisiplinkan oleh Tuhan. Tidak bisa suka-sukanya. Kita bekerja di kerajaan Allah. Jadi minta dia tuntun. Yes, minta Tuhan yang tuntun. Siapa kita? Kalau nggak dikasih apa-apa ya sudah. Tuhan nggak mengurapi kita ya sudah. Mana bisa kita? Ibu Silvi mana bisa? Orang sudah melayani dari jam 3 lantas dia datang, setannya pergi kok. Gitu. Jadi memang kita, the bottom line daripada iman Kristen kita harus melayani Tuhan. Baru firman-Nya bisa terjadi. Amin. Oh iya ya. Oh iya ya. Jadi nggak boleh ada yang nganggur di sini. Gitu. Semuanya melayani. Semuanya. Oh ya, saya melayani ini. Saya melayani ini. Hamba yes. kerja. Harus kerja. Harus kerja. Gitu. Kalau Tuhan sudah bekerja dan kita terima cuma-cuma, kita juga kembalikan cuma-cuma. Begitu, puji Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Pak Saud. Ada lagi? Ya, boleh. Saya? Silakan. Tes 1 2 3. Bisa dengar saya?
Bisa dengar. Dengar. Bu Oke, Messi, nah, selamat terima melayani. kasih Bu Sylvie, Ya, selamat Tante Oli pagi izin ya, semuanya. Tuhan berkati. Iya sayang, Ya. Tuhan Yesus berkati. Oke, alright. Terima kasih Bu Sylvie atas Haleluya. peneguhannya firman-nya ya. Firman yang disampaikan oleh Bu Sylvie ini kita semua sudah tahu nggak? Sudah tahu. Ya. Bukannya nggak tahu, tahu. Ya nggak? Sudah kenyang, bahkan sudah obesitas rohani. Asam urat rohani, asam lambung rohani. Tapi the problem is ya, kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, Itu dia. kita mana bisa punya amunisi yang Bu Sylvie Itu katakan harus punya stok amunisi. Yes. Amunisi itu apa? Iya. Ya stok firman itu. Ya. Ya stok firman itu. Kalau kita nggak punya Ya. stok, kan lawan kita adalah hulu balang Ya. penguasa-penguasa di dunia ini, Ya. iblis. Kalau kita nggak punya amunisi, kira-kira kita bisa nggak? Omong kosong kita bisa mengalahkan kalau kita tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan. Padahal Tuhan sudah bilang kan, ya, sudah bilang seberapa banyak kali kita lemah, kita jatuh, sebanyak itu pula Tuhan tolong kita, ya enggak? Coba refleksi setiap kita. Seberapa banyak kali kita merasa sendirian, sebanyak itu pula loh Tuhan selalu ada di sisi kita. Masalahnya, problemnya, tanyalah jujur dengan diri sendiri. Ada relasi kita dengan intim dengan Tuhan atau tidak? Atau kita hanya mengharapkan berkat-berkatnya saja, mujizat-mujizatnya saja, tapi tidak merindukan sumber berkat. Ya enggak? Tapi enggak ada di sini, orang di sini orang baik-baik Bu Sylvie, orang yang di Laut Afrika sana. Orang sini baik-baik. Nah, problemnya kita harus tetap jaga relasi kita, jangan buka celah supaya Amin. stok firman itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Amin. Supaya kita Amen. bisa berespon benar, bertindak benar, berpikir benar sesuai dengan kebenaran firman. Ya bukan saya sok suci, sok rohani ya. Saya tetap diproses. Jangan sampai firman itu hanya sebagai pajangan, hanya sebagai pengetahuan. Tapi kita harus taati kan tadi Bu Sylvie, kita harus taat. Harus. Ya. Harus taat, itu harus. Kalau tidak taat, Amen. ya orang semua percaya. Iblis pun juga percaya. Kalau cuma sekedar Iya. percaya, apa level kita Iya. sama dengan level iblis? Enggak. Ya enggak? Nah, mari Ya. dengan adanya peneguhan ini kita terus on fire. Ya, on fire itu setiap saat, bukan setiap ada Zoom saja, setiap ada Bu Sylvie saja. No, setiap saat supaya kita punya stok amunisi, stok firman yang selalu disampaikan itu luar biasa. Terima kasih Bu Sylvie, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih Pak Andre. Silakan Bu Sylvie mungkin mau ini menanggapi atau oke. Sudah Sudah komplit. Komplit. Puji Tuhan. Ya memang puji Tuhan ada di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita tinggal pilih Marta atau Maria. Ya. Nah, itu dia. Nah, itu keren banget. Kita sibuk melayani, ternyata hubungan kita dengan Tuhan kurang oke. Padahal Tuhan, Maria telah mengambil duduk terus di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya. Malahan Tuhan Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Itu yang hubungan baik. Kita harus tetap pelihara si yang punya pekerjaan itu. Kita sedang melayani yang punya pekerjaan itu, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kita mesti tanya, oh Bapak, saya mesti kerjain apa nih? Benar nggak yang saya mau kerjain? Rencana saya benar apa enggak? Jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan ternyata. Puji Tuhan. Pak Santri, silakan. Mau bertanya? Kalau mohon izin bertanya, tidak mengurangi rasa hormat, mau bertanya, pin dan iman. Dan iman dan dengan kuasa Roh Kudus. Tapi sebelumnya kita juga harus meminta berdoa ya. Pada saat teduh saya
berdoa agar lapisan ozon yang telah rapuh, yang telah bolong, agar serpihan planet meteor tidak memasuki bumi dan berkolerasi dengan topan dan menimbulkan gesekan api yang lebih luar biasa dahsyat yang membakar seperti di LA. Karena ozon yang berlubang itu karena pengaruh kita juga ya, karena saya juga kepala saya basah terus saya taruh tisu pakai topi menguap, membuat lapisan ozon bumi ini rapuh ya. Jadi saya tetap pakai topi, mohon maaf. Jadi kita berdoa karena saya tahu bahwa sebelumnya Israel, kita berdoa tembok api surga yang melindungi kedua suku Israel, 300 peluru rudal semua, hanya 1-2 yang memasuk Israel. Kemudian karena ditingkatkan lagi penyerangan, kami berdoa agar lapisan bumi dan udara dilapisi oleh mahkota kemuliaan surgawi dengan cahaya-cahaya yang luar biasa melindungi Israel. Ternyata Israel sudah menciptakan suatu senjata laser ya, laser dengan cahaya. Jadi saya yakin cahaya itu melindungi Israel dan juga China. Hanya untuk melindungi diri, tapi Amerika juga menciptakan hanya memiliki suatu ekspansi kekuatan laser ya untuk negara-negara lain. Jadi maaf cakap bisa saja terjadi di LA kemudian, tapi karena untuk menghadapi badai matahari ini kita berdoa agar serpian meteor dan semua planet-planet, serpian planet dan juga semua benda-benda langit tidak partikel-partikel tidak memasuki bumi ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kekuatan dari segitiga Bermuda dengan turbulensi menarik suatu kekuatan-kekuatan yang ada di udara. Dan juga sebelumnya saya bertanya dalam korelasi pin dan iman, karena saya juga mengalami ya bagaimana ini kejadian dengan saya ya. Mohon maaf ya, ketika saya asam lambung bangkit, saya merasakan tubuh saya seperti tanah liat pun jatuh ke bumi. Tidak sadar, kemudian saya berdoa lagi, bangun lagi, jalan lagi tertati-tati ke sofa, jatuh lagi, saya gelap. Kemudian setelah itu istri saya datang, saya hanya melihat, waktu saya antara sadar tak sadar, wajah seperti bronsa ya, gede banget. Saya bilang. Kemudian dia ngobati saya secara pin. Berapa nomor pinmu? Berapa nomor pinmu katanya. Waduh, saya bilang, saya 1 langkah lagi sudah ke neraka, 1 langkah lagi ke surga. Berbohong jangan. Jadi saya bilang, ya terpaksa saya jujur nomor PIN sekian. Dalam hati saya, kenapa lah kau nggak tanya nomor PIN kartu kredit saya gitu kan. Akhirnya saya sembuh dan sehat. Dan kemudian ketika saya di kejadian di Pineng, waktu saya di endoskopi, karena saya biasa didoakan pendeta-pendeta tidak pernah jatuh ya. Maaf ya. Ada juga jatuh sendiri. Ketika obat bius itu bertambah banyak, kemudian saya tidak sadar, ketika saya sadar, susternya bilang, saya bangun, saya bilang kok ada 3 bidadari nih samping saya, rupanya suster. Bangun jangan tidur, oksigennya turun udah 91. Jadi saya bilang, mana istri saya kau nggak tanya nomor PIN. Kemudian saya turun, nggak boleh pulang. Kemudian saya berdoa, dalam nama Tuhan Yesus, biru kesembuhan, kuduskan oksigen dan berilah hamba oksigen surgawi. Kemudian pada saat itu naik dari 91, 93, 98 dalam waktu instan boleh pulang. Jadi berarti kuasa Roh Kudus anytime ya ada. Jadi saya toleransinya antara pin iman dan iman dengan kuasa Roh Kudus. Jadi mohon Ibu pencerahan, karena kalau anak kita mendok-pondok bisa mengatur negaron, epeng sudah kan duit katanya gitu kan. Jadi mohon Ibu di pencerahannya, karena kalau tidak kuat iman kita seolah pin melulu, lama-lama jadi kita jadi pingpong. Iya, silakan Bu Silvi. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yesus lebih besar dari segalanya. Kenapa mau takut rudal dan segala macam? Nafas Allah lebih parah, itu api. Lebih parah dari rudal. Amin. Pengajaran kita pagi hari ini mari kita hidup di dalamnya. Kalau kena rudal juga mati masuk surga. Apa yang kita mesti takuti? Amin, Pak. Banyak baca firman. Roma 8:28. Pemeliharaan firman, maka Bapak kuat. Asam lambung nggak pernah kumat, segala nggak ada. Percaya deh. Ya. Amin. Allah napas Allah lebih parah dari rudal. Negara mana mau ciptakan? Alkitab mencatat nafas Allah adalah api. Laut aja dia bisa belah.
Api Iya yang toh? menghanguskan lagi. Iya. Apa yang kita mau takuti itu terjadi. Saya nggak mau ngomong saya bukan Tuhan. Tentunya ada yang Tuhan tuntut dari mereka. Saya nggak bilang mereka berdosa, enggak. Yang bisa bilang mereka dosa itu hanya Tuhan. Tapi pengajaran, saya baca akhir Monica, dia punya status, dia lebih lagi bersyukur malah. Padahal rumahnya habis. Dia bersyukur. Hanya orang yang dalam Kristus, dalam urapan bisa bersyukur apa yang terjadi. Haleluya. Amin. Amin Pak ya, semangat ya. Praise the Lord. Pada saat Amin. Bapak bicara, ini keluar tiba-tiba, padahal saya jarang lagu ini. Keluar, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yesus Amin. lebih besar dari Thank you, apa thank tuh? you, Di Lord. Amerika daerah apa tuh? Saya padahal udah You are Bapak the tulis di best. situ lupa. Allah lebih Yesus lebih besar. besar dari Iya, Roma 8:28 segala-galanya. semua mendatangkan kebaikan. Apa yang Tuhan buat enggak pernah salah. Enggak Amin. pernah salah, Amin. walaupun itu sakitnya luar Amin. biasa. Haleluya. Amin. Amin. Saya Tuhan sudah bawa sampai ke titik nol, tapi dia angkat dan dia buktikan pada dunia bahwa aku adalah milik Tuhan. The best. Dahsyat Amin. loh. Dahsyat. Puji Izinkan Tuhan. Tuhan berperkara dengan kita pribadi, bukan massal. Iya, Amin. Semangat. Puji Tuhan. puji Tuhan. Ya, Amen. kita Thank you. dengarkan. Terima kasih Bu Silvi, terima kasih Pak Ya. Santris. Pak Amin. Roy Adi Pardede, bagaimana dengan kondisi istri? Sudah keluar rumah sakit kah? Ya, salam Bersaksi Bapak dulu. dan Ibu semuanya. Shalom. Terima kasih untuk firman-Nya. Ibu Haleluya. Silvi menguatkan. Nah, Amin. sedikit kesaksian. Istri saya sudah sekitar 8 hari lah, 8 hari di puskesmas, 4 hari di rumah sakit sekitar 4 hari. Jadi Bapak dan Ibu, kami adalah termasuk orang yang baru mengembalakan, baru sekitar 3 tahun. Jadi kalau dibilang kalau untuk seorang anak kecil yang baru belajar kan, kalau dia mau baru berdiri langsung terus berlari. Jadi kami juga Bapak dan Ibu mengalami yang begitu karena artinya pengen yang instan, pengen yang cepat, ya kan? Pengen bagaimana caranya pengembalaan ini biar langsung dan langsung bertumbuh tanpa harus melalui proses yang ya memang agak cukup lama sih Bapak dan Ibu, tetapi kan yang namanya juga kami baru-baru ya belum berpikir begitu dan sekarang kami mulai menyadari bahwa memang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini kalau tanpa kehendak Tuhan tidak akan terjadi. Dan di saat istri saya masuk rumah sakit itu juga Bapak dan Ibu yang saya pegang dan saya perkatakan Tuhan, kami melayani Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan firman berkata, jika engkau beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh dan mentaati firman-Ku, maka tidak akan ada yang namanya keguguran. Ya kan Bapak dan Ibu, firman itu yang saya pegang terus, walaupun dokter berkata kemarin, dokter memvonis bahwa istri saya itu adalah mengalami keguguran yang mengancam karena air ketubannya itu sudah dekat sekali dengan jalan lahir. Jadi kata dokternya divonis pas malamnya itu kami nyampe di perjalanan dari tempat kami dari Pulau Rupat ke Dumai sekitar 3 jam, perjalanan yang begitu ya melelahkan karena jalannya Allah Bapak dan Ibu jalan di pedalaman kan. Jadi memang istri saya sudah sangat kesakitan betul karena menahan goncangan, tetapi kami tetap berdoa. Tuhan tetap tolong, Tuhan kami akan mempercaya dan mustahil bagimu. Dan begitu kami sampai di rumah sakit, dokternya langsung vonis dan dokternya ngajak ngobrol sama saya dikatakan, Pak, istri Bapak ini lagi keguguran yang sangat mengancam dan bisa saja malam ini pagi ini janinnya akan keluar karena sudah dekat sekali Bapak dan Ibu air ketubannya dengan jalan lahir sudah dekat sekali. Dokter sudah memvonis begitu dan saya bilang sama dokter, dok tetap lakukan yang terbaik. Terus saat itu kami sudah masuk kamar, kami dan istri saya bergandengan tangan
berpegang tangan, kami bersatu hati, kami berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, kalau memang Tuhan mengizinkan anak ini lahir, anak ini masih tetap dalam kandungan dan akan lahir pada waktunya, biarlah Tuhan tetap jaga. Bapak dan Ibu, terkadang kami terus-menerus memaksa kepada Tuhan supaya anak ini sehat. Tetapi kami diingatkan lagi tentang firman Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini adalah yang terbaik. Jadi mau apapun yang Tuhan berikan, tetap itu yang terbaik. Menurut kita mungkin sakit, tapi menurut Tuhan itu yang terbaik. Ya kan Bapak dan Ibu, menurut kita itu sangat dan sangat mengecewakan. Tetapi menurut Tuhan itu yang terbaik. Dan karena memang di lingkungan kami itu sudah banyak sekali menjat dan bahkan bagaimana lah dibilang, pokoknya mengapa lah Bapak mengintimidasi, karena istri saya sudah pernah keguguran sekali, umur janinnya 3 bulan, dan dikatakan istrinya itu tidak akan bisa lagi hamil lagi, istrinya itu tidak akan bisa lagi hamil lagi. Tetapi tetap kami pegang firman Tuhan, kami harus percaya kehidupan kami adalah karena kehendak-Mu, dan hidup kami bukan karena kata-kata manusia, tapi karena firman, karena kehendak-Mu Tuhan. Kami tetap Bapak dan berkata, saat ini puji Tuhan kami sudah keluar dari rumah sakit, dan istri saya Bapak dan Ibu Christine, silakan beristirahat. Ya, karena mau melayani nanti kami doakan. Pelayanan Bu Christine jam 7 pagi ya. Selamat melayani. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, hari demi hari istri saya dicek, kondisinya semakin baik dan semakin baik. Puji Tuhan. Ya Pak Hok, selamat istirahat. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, dan sampai saat ini juga kami ada Tuhan berkesukaan segala sesuatunya karena Tuhan dan anugerah Tuhan. Amin. Tuhan, kami nyatakan, kami perkatakan firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang selalu mempercukupkan segala kebutuhan kami, bahkan sampai berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sampai hari ini Bapak dan Ibu, Tuhan tetap bercukupkan. Amin. Dari manapun itu bukan urusan kami, tetap Tuhan bercukupkan. Yang Semangat penting, Pak. Jangan. Amin. Haleluya. Bapak dan Ibu. Semangat Jangan Pak. pernah paksa Tuhan. Jangan Amin. pernah kita paksa Haleluya. untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Amin. Tapi biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang terjadi pasti yang terbaik. Amin. Ya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, Puji Tuhan. keren. Ya, Amin. baik. Kita akan doa syafaat. Doa Pak Roy Andi Pardede akan doa mengucap syukur apa yang Bapak saksikan barusan kepada Tuhan. Pimpin doa pengucapan syukur, dan Pak Santris akan berdoa apa yang Bapak imani mengenai apa yang Bapak ceritakan mengenai apa yang ada di udara itu, dan Ibu Silvi akan doa penutup dan doa berkat. Ya, ada lagi yang mau didoakan kita di sini? Bu Silvi Ada juga. Bu satu. Ada Bu. Saya mau didoakan, ada pergumulan Bu. Iya, Pak Sarwati Halawa. Iya, silakan. Apa Pak? Saya perintisan di pedalaman Pulau Nias ini, dan dengan pertolongan Tuhan dari 5 keluarga sudah sampai 27 keluarga sekarang. Dan itulah oleh karena kasih Tuhan. Walaupun banyak tantangan, saya tidak panjang lebar bicara, hanya menyaksikan. Dulu saya melayani lewat orang gila. Dan puji Tuhan, orang gila itu sekarang sudah sekolah Alkitab dan sudah jadi hamba Tuhan di daerah Jakarta Timur, Rawamangun. Di situ. Puji Tuhan. Di situ dia tinggal di sana, di GPDI Efrata Rawamangun, Taman Jelita 11C. Di situ dia tinggal sekarang. Itu makanya pelayanan di sini kita melayani Tuhan. Dan pergumulan kami di tempat pelayanan ini pengadaan beli kursi dan alat musik, Bu. Itu aja permohonan kami supaya jiwa-jiwa di sini bisa terselamatkan.
Karena Baik. kalau ibadah di sini tidak ada kursi pakai tikar, makanya pergumulan kami sebagai gembala untuk beli kursi. Itu aja, Bu. Iya. Oke. Bapak bikinlah anggaran untuk kursi berapa, anggaran untuk alat musik berapa, kita sama-sama doakan, kita akan mungkin teman-teman terketuk hatinya untuk saweran. Begitu ya? Iya. Coba ya, Di bikin anggarannya. mana Jadi nggak ada nomor. Boleh ditulis nomor HP saya supaya bisa saya kirim di sana anggaran. oh iya. Oh, Bapak nggak ada di grup? Belum masuk grup? Sudah. Bapak Di sudah grup masuk grup? PMD ini, Peduli Misi Desa. Oh, di situ Oh, aja. bukan bukan. Apa Samaritan. namanya? Ya, di ini Samaritan. Samaritan, di Samaritan. Belum. Boleh Ibu gabungkan saya, biar saya kirim nomor Oke. handphone saya. Berapa, Pak? 0821 Oke. 8751 8751 0821 8751 7765. 7765. Oke. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kembali ya. Jadi Bapak bikin Bapak Guru. yang Iya. Kenapa? Kalau gue terima kasih bahasa Nias, Bu. Iya. Mau lihat. Ya, Iya. jadi Oke, boleh nanti tutup ya, bikin. Sydney udah jam Ya. 1. Iya, betul. Bu Silvi udah jam 1 siang. Baik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini, bincang-bincang kita semuanya. Baik, jadinya Pak Roy Andi Pardede mengucap syukur. Satu, yang kedua sekarang ada Pak Salofati Halawa berdoa untuk Tuhan gerakan hati teman-teman untuk membantu pelayanan untuk kursi dan juga alat musik. Yang ketiga adalah bulan Juli 2025 akan ada KKR di Indonesia yang akan dikoordinir oleh Samaritan Manah Indonesia. Puji Tuhan, itu keinginan dari Pak Saud kemarin sudah diberitahukan, dan Pak Santis doa, dan Ibu Silvia akan doa penutup dan berkat. Silakan. Yang tadi saya sebutkan namanya satu persatu untuk doakan. Ya, silakan. Selamat berdoa. Ayo kita bersatu dalam doa, Bapak dan Ibu semuanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dalam hidup kami, Tuhan. Sampai pada hari ini, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan penyediaan Tuhan nyata dalam hidup kami, mujizat Tuhan selalu nyata dalam hidup kami, bahkan juga Tuhan, urapan-Mu baru dan selalu baru di setiap kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kami menyadari kehidupan kami kalau bukan tanpa Engkau, kalau bukan tanpa pertolongan-Mu, sampai pada detik ini, sampai pada hari ini, kami tidak akan ada dalam surga. Firman berkata bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan kami adalah ranting-rantingnya. Maka dari itu, kami harus selalu melekat, Bapak, kepada pokok itu, supaya kami tetap hidup, Tuhan Yesus. Maka daripada itu, Tuhan, pada pagi hari ini, ajar kami, topang kami selalu, Bapak dalam surga, bahkan arahkan kami selalu untuk selalu dekat kepadamu, melekat kepadamu, Tuhan, supaya kami tetap selalu bisa mengucap syukur di dalam hidup kami, bisa melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami, dan Tuhan Yesus, kami semua adalah hamba-hamba yang dapat dipercaya, Tuhan. Kami semua adalah hamba-hamba yang selalu bisa mengucap syukur kepadamu. Terima kasih juga, Tuhan, terkhusus untuk hamba-Mu yang telah Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa. Bahkan semua Tuhan, untuk hamba-hamba yang ada di Zoom ini, Tuhan Yesus Kristus, yang tidak bisa hamba menyebutkan satu persatu, biarlah tetap Tuhan, rasa pengucapan syukur selalu ada dalam hidup kami, karena itu adalah kekuatan setiap perjalanan hidup kami. Dengan para kami mengucap syukur, berarti kami berterima kasih kepadamu, dan kami Bapa dalam surga menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hidup kami menyerah dalam tangan kasih-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Lanjut, Pak Sarofati Halawa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini, di mana Tuhan mempertemukan kami
Amin. satu persatu para hamba-Mu, walaupun kami Makasih, berbeda Tuhan. tempat dan lokasi, kami Ya. percaya hanya Yesus satu-satunya penolong Amin Tuhan. dan Yes. selalu menyertai kehidupan kami. Pergumulan kami ya Tuhan dalam pelayanan gereja di pedalaman Pulau Nias ini. Dan saya berdoa Haleluya. kiranya Tuhan membuka jalan sehingga Amin. apa yang kami butuhkan dalam pelayanan gereja di tempat ini, baik pengadaan alat musik dan kursi, kiranya Tuhan membukakan pintu berkat dari Amin. surga dan berkati para donatur anak-anak Tuhan dimanapun berada. Kiranya kegerakan Allah Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk mendukung kami sehingga gereja yang kami layani, pelayanan-pelayanan di tempat ini semakin hari semakin banyak. Walaupun di tetangga-tetangga ini masih banyak jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, yang masih terikat dalam minuman-minuman keras, terikat dalam datu-datuan, obat-obatan, minuman keras, kami serahkan di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu beracara dan menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan, dan semua hamba-hamba Tuhan yang selalu bersama dengan kami, anak-anak Tuhan yang bergabung dalam satu jum pagi ini, Engkau bersama-sama memberkati, menjaga, memelihara kami, sehingga kami tetap setia melayani Engkau. Kami telah mendengarkan kebenaran firman, kuatkan kami melayani Engkau Tuhan. Walaupun banyak tantangan-rintangan, kami percaya Allah kami El Shaddai yang senantiasa berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Santris lanjut. Bahasa Karalatashi. Haleluya Yesus. Silakan Pak Santris berdoa. Salam. Kira nama kira apa ya Bapak. Haleluya. Bapak di dalam surga, Bapak yang Tuhan kasih kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kini kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala perlindungan berkat yang Kau berikan, terutama ke-12 suku bangsa Israel yang Kau kasih, di mana Engkau membentengi dengan tembok api surgawi, di mana Engkau melindungi, melingkupi dengan mahkota cahaya kemuliaan surgawi, sehingga apapun yang menyerang, apapun yang menginvasi dapat ditolak di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Yesus. Segala insting dan imajinasi di dalam doa-doa dalam saat teduh, di mana tahun 2024 merupakan tahun AINP yang akhirnya pintu terbuka, dan kami percaya ketika kami di University of God berdoa menyatakan bahwa merupakan tahun ke-8 di mana double trouble dan double berkat untuk Israel, yang di mana double trouble penculikan dan pembantaian suku Israel yang di daerah Gaza, dekat Gaza, dan kemudian pada saat itu juga Engkau menampakkan kuasa-Mu. Engkau akan membebaskan tanah Kanaan dari segala kuasa-kuasa gerakan teroris yang melingkupi daerah-daerah yang pernah Engkau berikan, dan di mana Engkau memberi menjadi kemenangan yang luar biasa, dan di mana pada saat itu suara yang berkata, Benyamin Netanyahu mengatakan akan membangun bait suci-Mu, altar kudus-Mu. Itu suatu berkat yang luar biasa, di mana Engkau akan datang. Kami tentunya bersyukur dan berterima kasih perlindungan ini demikian dahsyat untuk kami. Dan pada saat kami berdoa juga untuk lingkupan Indonesia dari segala kuasa-kuasa radikalis terorisme, dan melingkupi dengan tembok api surgawi dengan cahaya kemuliaan surgawi yang dan dari Gunung Sion dan oksigen dari Gunung Hermon melingkupi Indonesia. Pada saat itu juga setelah kami berdoa beberapa jam kemudian pemahaman Bahlawi dan riset telah Engkau patahkan. Wah, luar biasa, Engkau sangat dahsyat untuk Indonesia. Dan kami juga berdoa, dan intinya pada tadi pagi kami dalam saat teduh saya berdoa melihat bahwa bagaimana lapisan ozon yang telah beberapa bagian yang bolong, terutama daerah di atas segitiga Bermuda, di mana serpihan dari meteor-meteor, ada serpihan dari planet-planet bumi, dan juga semua yang sampah-sampah baik dalam bentuk
molekul-molekul atau dalam debu-debu angkasa luar yang dalam berotasi dengan badai dan topan menyebabkan pergesekan api yang sangat dahsyat, panas menerpa bumi. Kami menolak, kami tolak, kami tunggu. Biarlah badai-badai api itu masuk ke dalam lautan yang terdalam sehingga keselamatan terjadi kepada bumi ini. Kami yakin percaya Tuhan Yesus, jari tanganmu dan jari-jarimu yang gemah mulai yang melingkupi bumi ini dengan kuasamu, baik yang di dalam, baik yang di luar bumi, dalam keselamatan yang maha tinggi untuk bumi ini dan semua ada di bumi ini. Kami yakin kuasamu tiada batas 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, tanganmu berlubang paku yang memancarkan cahaya kemuliaan perlindungan pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala perlindungan yang dahsyat untuk kami. Amin. Amin. Terima kasih. Ibu Silvi, terima kasih, tolong doakan untuk KKR Juli 2025. Terima kasih, dan Ibu doa penutup dan berkat. Terima kasih. Ya, Aba ya Bapa, kembali kami datang kepadamu. Engkau sudah mendengar keluhan-keluhan, doa-doa yang sudah dinaikkan kepadamu. KKR buat grup ini Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang ambil alih. Banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan bagi kerajaan Tuhan. Mari Bapa, urapi setiap kami Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat pelayanan kami. Ini doa kami dan kami percaya sesuai Mazmur 20 ayat 7, segala doa yang dipanjatkan ke hadirat-Mu, Engkau sudah menjawabnya dari sorga-Mu yang kudus. Mari kita mengangkat tangan kita untuk memohon berkat Tuhan turun atas kita, mengurapi, membakar setiap kami. Biarlah masuk keluar kami diberkati Tuhan, pelayanan kami diberkati Tuhan, rumah tangga kami diberkati Tuhan, dan apa saja yang kami buat berhasil, beruntung, dan keadaannya baik di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. God bless you all. Bu Silvi atas pelayanan firman Tuhan, sampai ketemu lagi. Memberkati. Roy tetap semangat. Selamat makan siang. Happy lunch. Have a nice lunch. Darwan, Pak Sarofati, Pak Andre, Oke, thank you. Terima kasih.